A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku 30 Adab Santri. Yang mana pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas 3 adab santri yang kedua, yaitu jangan bertanya dengan tujuan berdebat, jangan congkak dalam mencari ilmu, dan tunduk kepada kebenaran. Dan di pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 4 adab santri dalam menuntut ilmu yang terakhir, yaitu yang pertama menghadiri pelajaran dalam keadaan suci, kemudian yang kedua memperindah dan menyucikan hati dari kekeruhan, kemudian yang ketiga singkirkan semua perintang jalan ilmu, dan yang terakhir tinggalkan bergaul dengan teman yang menyibukkanmu. 6. Di pembahasan pertama ini kita akan memasuki pembahasan hendaknya menghadiri pelajaran dalam keadaan suci. Hendaknya kita hadir di ruang belajar dalam keadaan suci, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil, agar ilmu dapat masuk dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Makanya kita harus dalam kondisi suci. Bersuci adalah suatu bentuk dari memuliakan ilmu. Hendaknya setiap pelajar sebelum memulai belajar ia harus bersuci terlebih dahulu guna mempermudah dalam menerima pelajaran. Kemudian selain kita bersuci sebelum memulai pelajaran, kita juga hendaknya mengenakan pakaian yang bagus dan bersih dengan niatan tadi, dengan niatan memuliakan ilmu atau menghormati ilmu. Seorang pengajar berkata, sesungguhnya aku dapat memperoleh ilmu ini karena aku memuliakannya. Aku tidak akan mengambil lembaran kitab yang hendak aku pelajari kecuali dengan bersuci. Karena dengan kita memuliakan ilmu, kita akan bisa lebih banyak mendapatkan ilmu dengan mudah. Karena yang telah kita bahas di pelajaran sebelumnya, ilmu itu adalah anugerah. Bagaimana kita memperlakukan ilmu supaya kita dapat untuk dengan mudah mencerna ilmu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, memperindah niat dan menyucikan hati dari kekeruhan. Memperbaiki hati untuk ilmu seperti memperbaiki ladang untuk bercocok tanam. Tanpanya benih ilmu tidak akan tumbuh subur dan berlimpah keberkahannya. Persis seperti tanaman. Ia tidak akan tumbuh subur di atas tanah tandus yang belum disiapkan untuk bercocok tanam. Oleh karenanya, sebelum kita menuntut ilmu, kita sucikan hati kita dari kedengkian, dari segala maksiat yang bisa menghalangi ilmu dengan mudah masuk kepada diri kita. Seorang pendidik bersyair menggambarkan pentingnya kesucian jiwa dari dosa dan maksiat. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlu wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengeluh kepada guruku tentang lemahnya daya hafalku. Lalu ia membimbingku agar meninggalkan maksiat, dan ia berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu adalah anugerah dan Allah tidak akan menganugerahkannya kepada orang yang bermaksiat. Walaupun sekecil apapun maksiat itu, ilmu tidak akan bisa untuk merasuk kepada orang yang ahli maksiat. Jadi sebelum kita belajar, hendaknya kita mensucikan diri kita terlebih dahulu dari segala maksiat yang ada, supaya kita bisa faham, kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan pelajaran. Imam Khomeini rahimahullah memberikan nasihat kepada murid-muridnya, yaitu bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyucikan jiwa, karena memperbaiki akhlak adalah hal penting dan harus sebelum merapikan ilmu. Dan apabila seorang ingin untuk mendapat manfaat ilmu, maka hendaknya ia memperbaiki kualitas jiwanya terlebih
dahulu. Di sini Imam Khomeini menekankan tentang pentingnya kualitas jiwa kita sebelum kita menuntut ilmu. Karena ketika kualitas jiwa kita jelek, maka ilmu itu tidak akan dengan mudah masuk kepada diri kita. Kemudian selanjutnya, singkirkan semua perintang jalan ilmu. Perlu kita ketahui, dalam kehidupan itu pasti banyak sekali rintangan-rintangan yang akan menghalangi jalan kita, khususnya dalam menuntut ilmu. Boleh jadi kita sekarang yang dapat kesempatan untuk belajar, pikiran kita akan terkacaukan oleh berbagai urusan. Contoh, ketika antum nanti sudah mondok, antum bakal merasa sumpek, kangen sama orang tua, dan lain-lain. Maka itu adalah salah satu dari perintang jalan ilmu. Oleh karenanya, kita harus fokus dalam menuntut ilmu. Dikisahkan ada seorang pelajar Afrika yang sedang menuntut ilmu di Madinah Amirul Mukminin atau kotanya Amirul Mukminin, yaitu Najaful Ashraf. Di zaman dahulu yang teknologi masih belum secanggih sekarang, orang yang ingin menghubungi keluarganya itu harus perlu dengan surat menyurat. Tidak kayak sekarang yang kita cuma ngirim WhatsApp aja sudah kita tahu kondisi keluarga kita yang jauh. Orang Afrika tersebut setiap mendapatkan surat dari keluarganya yang berada di Afrika, surat itu tidak dibuka sama sekali. Sampai-sampai temannya yang satu kamar bersama orang Afrika tersebut menanyakan padanya kenapa tidak dibuka surat itu. Lambat laun surat berdatangan kepada orang Afrika tersebut sampai akhirnya dia ketika sudah waktunya pulang, maka surat-surat yang dulu sudah dikirim kepada orang tersebut dibuka satu persatu. Ada isinya tentang berita duka, ada keluarga yang meninggal, atau ada keluarganya yang lagi mengadakan acara pernikahan, dan lain-lain. Maka orang Afrika itu berkata kepada temannya yang satu kamar itu, ini kalau dulu saya buka, maka saya tidak akan bisa fokus terhadap pelajaran saya. Makanya saya tidak membuka surat-surat ini. Inti dari cerita tersebut adalah jangan sampai susahnya kehidupan dan serba keterbatasan di saat menuntut ilmu menjadi perintang di jalan kesuksesanmu. Seorang ulama besar ahli bahasa berkata, "Al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tiyahu kullah." Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagian dari miliknya sehingga engkau memberikan seluruh yang engkau miliki. Yakni antum curahkan kemampuan segala yang antum punya sekarang untuk ilmu. Karena ketika kita tidak mencurahkan diri kita untuk ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan apapun untuk kita. Kita tidak akan menerima ilmu hatta secuil dari ilmu. Selanjutnya di pembahasan terakhir, tinggalkan bergaul dengan teman yang menyibukkanmu dari bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Auladi, teman-teman yang mengganggu kita ketika kita sedang fokus menuntut ilmu adalah teman yang tidak baik. Ada beberapa kerugian dari pertemanan yang tidak baik. Yang pertama, hilangnya umur tanpa manfaat. Kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari ilmu ketika kita berteman dengan teman yang menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kehilangan banyak kesempatan dalam belajar. Kita akan kehilangan banyak waktu yang seharusnya kita bisa manfaatkan dengan baik. Kita buang sia-sia kesempatan itu. Kemudian yang ketiga, akan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Ketika teman kita adalah teman yang tidak baik, maka kita akan dapat pengaruh negatif dari teman tersebut. Akan tetapi ketika kita memiliki teman yang baik, maka kita akan ikut dalam pergaulan yang baik, pergaulan yang positif yang bisa mengantar kita atau yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Demi kesuksesan kita, kita harus memilih teman yang
saleh, teman yang teguh dalam agamanya, teman yang cerdas, kemudian teman yang bersemangat tinggi dalam menuntut ilmu. Maka carilah teman yang membawamu kepada kebaikan, baik itu dalam pelajaran maupun dalam keseharian. Sekali kita salah memilih teman, maka akan banyak kerugian yang akan kita hadapi di masa mendatang. Oleh karena itu, cari teman yang baik yang membawa kita dalam kebaikan, yang bisa memberi semangat kita ketika kita terpuruk dalam pelajaran maupun ketika kita ada masalah di keseharian kita. Yumkin hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.